Bab 1. Kamar mandi. Entah di mana aku bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, kata Xiaolan sambil memilah cucian di dalam keranjang. Mereka berada di area laundry biasa, dan salah seorang Kasim sudah memberikan setumpu pakaian kering kepadanya. Hei, Mao, kamu tidak kebetulan punya kenalan, kan? Xiaolan tinggal 6 bulan lagi masa kontraknya. Biasanya di sekitar waktu inilah keluarga para dayang istana mencarikan calon pernikahan untuk mereka, atau sebaliknya para perempuan itu mencari jodoh sendiri. Alternatifnya, seorang dayang atau selir berpangkat lebih tinggi yang sangat menyukai mereka mungkin meminta agar mereka dipertahankan di istana belakang. Kenalan, ya, kata Mao. Tentu saja ia punya kenalan. Seadanya. Rumah perunggu selalu mencari perempuan-perempuan muda yang rajin dan menarik. Terutama yang berhati sebaik Xiaolan. Mao meletakkan tangan di dagunya dan memandangi Xiaolan. Masih ada sedikit pipi bayi di wajahnya, namun ia punya wajah yang bagus. Dan ada pria-pria tertentu yang akan menghargai caranya sesekali tersandung kata-kata. Yang paling penting, bagaimanapun, ia tulus, dan itu akan membawanya jauh. Nyonya tua itu bilang gadis-gadis seperti itu mudah dibentuk, dan ia sering membelinya dari para calo, dengan kata lain, para pedagang manusia. Mao bergidik membayangkan itu. Kalau kamu benar-benar tidak bisa menemukan pekerjaan lain sama sekali, akan kuperkenalkan kamu kepada seseorang. Jujur saja, ia tidak ingin melakukannya. Hah? Kamu beneran mau melakukan itu untukku? Xiaolan condong ke arah Mao, matanya berbinar. Mao mengalihkan pandangan. Aku khawatir ia terlalu berharap. Dalam benak Mao, itu adalah pilihan terakhir. Pengalamannya sendiri tentang kawasan hiburan dan para pelacur di dalamnya menghalanginya untuk bisa merekomendasikannya dengan sepenuh hati sebagai sebuah pekerjaan. Rumah perunggu, yang pada dasarnya adalah rumah Mao sendiri, adalah salah satu rumah bordil yang memperlakukan perempuannya relatif baik, namun secara umum kawasan hiburan bukanlah tempat di mana seseorang bisa berharap bekerja dan bertahan hidup hingga usia tua. Kurang tidur kronis dan kekurangan gizi, ditambah penyakit apapun yang mungkin dibawa para pelanggan, bersekongkol untuk mengakhiri kehidupan banyak pelacur sebelum waktunya. Belum lagi mereka yang mencoba dan gagal memutuskan hubungan dengan tempat itu, yang kemudian mendapati diri mereka digulung dalam tikar bambu dan dibuang ke sungai sebagai pelajaran bagi yang lain. Xiaolan sudah dijual ke istana belakang oleh orang tuanya. Ketika ia pergi, ia harus menjalani hidupnya sendiri. Bisa dimengerti bagaimana itu bisa menimbulkan kecemasan atau mendorongnya untuk mulai menanyakan kenalan. Apa aku benar-benar tidak punya sesuatu yang lebih baik? Mao bertanya kepada dirinya sendiri. Terlintas di benaknya untuk merekomendasikannya kepada Jinshi, namun kemudian ia menggelengkan kepala. Memperkenalkannya kepada Jinshi hanya akan membuat Xiaolan terseret ke dalam masalah macam apapun entah itu. Mungkin si dokter abal-abal, kalau begitu. Ia melipat tangan dan bergumam, lalu tiba-tiba sebuah wajah muncul. Ada apa? Yang berbicara adalah seorang perempuan muda berperawakan tinggi dengan tatanan rambut yang unik dan gaya berbicara yang jelas bukan gaya istana. Shisui. Oh, Shisui. Hei, kamu kebetulan tahu tempat kerja yang bagus, tidak? Kata orang yang tenggelam akan meraih jerami apapun, dan Xiaolan melakukan persis itu. Shisui sendiri hanyalah seorang pelayan, yang berarti kedudukannya sangat mirip dengan Xiaolan. Kemungkinan mendapatkan petunjuk yang berguna darinya memang sangat kecil, namun Shisui mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Kamu tahu, sepertinya aku tahu caranya. Hah? Serius? Xiaolan hampir meraih Shisui. Gadis itu melirik ke samping dan menunjuk ke arah pusat kawasan selatan istana belakang, di mana sebuah bangunan besar yang rendah berdiri.
Mao Mao sangat mengenalnya, itu adalah gedung pemandian besar. Bangunan itu dibangun saat perluasan istana belakang, meniru harem dari sebuah negeri yang jauh di barat. Yah, bukan berarti aku tahu sekarang. Tapi aku pikir aku tahu bagaimana cara mendapatkannya, kata Shisui, dan tersenyum lebar. Bangunannya sangat besar, area mandi secara keseluruhan cukup besar untuk menampung 1.000 orang, dengan bak yang cukup besar untuk 100 orang. Ada 3 area mandi utama, sebuah ruangan kecil dengan pemandian luar ruangan yang terhubung untuk para selir, pemandian kedua yang lebih besar di mana ketiga gadis itu kini berdiri, dan pemandian ketiga yang terbesar, yang biasanya hanya dipakai para pelayan untuk mandi cepat. Dengan kepadatan penduduk di istana belakang, sangat mudah bagi penyakit untuk berubah menjadi wabah, sehingga sanitasi adalah hal yang utama. Kamar mandi ini adalah bagian dari menjaga kebersihan itu. Di dunia luar, mandi biasanya berarti sekadar membersihkan tubuh. Seseorang tidak masuk ke dalam bak, melainkan cukup mengisi ember dengan air dan membersihkan diri dengannya, atau menyeka diri dengan kain basah. Di kawasan hiburan tempat Mao Mao dibesarkan, mandi dalam bak adalah hal yang lumrah, namun banyak perempuan yang bertugas di istana belakang bahkan tidak tahu cara menggunakannya saat pertama kali tiba. Mengisi bak dengan air panas sudah merupakan kemewahan tersendiri. Di musim dingin, para dayang istana diharapkan mandi sekali setiap 5 hari, sekali setiap 2 hari di musim panas. Membersihkan debu dan bau badan adalah bagian dari membuat kehidupan di istana belakang menjadi menyenangkan, pikir Mao Mao. Itu juga merupakan kesempatan untuk melihat apakah ada selir yang menghukum para pelayan secara fisik. Mirip seperti di rumah perunggu, di mana nyonya tua itu selalu mengawasi para perempuan dengan ketat untuk memastikan tidak ada pelanggan yang menyiksa mereka dan merusak barang dagangan. Gedung pemandian itu sendiri bisa menjadi vektor penyebaran penyakit, namun di taman kaum perempuan ini, penyakit menular seksual jarang terjadi, dan sebagian besar penghuninya masih muda dan sehat, sehingga kontaminasi serius pun tidak biasa. Aku tahu kita akan punya tempat ini untuk diri kita sendiri pada jam begini, kata Shisui. Matahari masih bersinar, dan sedikit dayang lain yang hadir. Tapi kenapa kamar mandi? Tanya Xiaolan. Ia memegang kain lap dan hanya mengenakan celemek mandi, yang membuat lekuk tubuhnya terlihat jelas, meskipun tidak terlalu banyak. Kamu akan tahu nanti. Shisui berpakaian dengan cara yang sama. Tubuhnya sudah sangat berkembang, jauh berbeda dengan wajahnya yang tampak begitu muda. Dadanya cukup besar sehingga jari-jari Mao Mao bergerak tanpa sadar. Rupanya Shisui memang berpakaian untuk menyembunyikan proporsi tubuhnya. Sementara itu, Shisui sendiri tersenyum lebar dan melompat masuk ke dalam bak. Hei, kamu harus membilas diri dulu. Nanti dimarahi, teriak Xiaolan. Aduh, panasnya. Shisui menjerit meski sudah melepas celemeknya. Kulitnya memerah di tempat ia terjun masuk. Mao Mao mengambil ember dan membawa air dari kolam air dingin. Xiaolan mengendus, kesal. HMPH, memangnya kamu belum pernah mandi di jam seperti ini? Para Kasim hanya mengisi bak sekali sehari, sehingga dimulai dengan air yang sangat panas, dan seiring berjalannya waktu, ia mendingin hingga mencapai suhu yang pas. Di musim hangat seperti sekarang, oleh karena itu, tidak banyak orang yang bersemangat untuk langsung masuk ke bak mandi segera setelah diisi. Namun belakangan menjadi ramai, sehingga mereka yang ingin mandi lebih awal diperbolehkan masuk. Itulah mengapa Mao Mao dan yang lainnya bisa berada di sana sekarang. Aku selalu datang sedikit lebih lambat, kata Shisui. Mao Mao mencampur air dingin dan panas di embernya, kemudian mulai membasahi tubuhnya. Ia menggunakan sampo yang ia comot dari kantor kesehatan. Saat berbusa, ia membasahi rambutnya dan menggerakkan jari-jari dengan hati-hati di sepanjang kulit kepalanya. Beri aku sedikit itu,
Mao Mao, kata Shisui dan mengulurkan tangannya. Mao Mao dengan senang hati menuangkan sedikit sampo dari botolnya ke telapak tangan Shisui. Kepalanya sendiri masih penuh busa. Mao Mao menuangkan sebagian air dari embernya ke atas kepala Xiaolan dan mencuci rambutnya dengan sampo juga. Mataku perih, kata Xiaolan. Kalau begitu tutup. Ia menggerakkan jari-jari di atas kulit kepala Xiaolan, menghasilkan busa yang bagus, kemudian membilas gelembungnya dengan lebih banyak air. Xiaolan menggelengkan kepalanya seperti anjing yang mengguncangkan diri hingga kering, menyipratkan busa ke wajah Mao Mao. Aku tidak terlalu suka mandi, katanya. Tidak? Padahal enak sekali, kata Shisui. Setuju. Mao Mao mencari tempat yang relatif lebih dingin di dalam bak dan mencelupkan jari-jari kakinya ke dalam air. Khawatir panas akan naik ke kepalanya, ia menambahkan lebih banyak air dingin ke embernya dan menggunakannya untuk menjaga wajahnya tetap dingin saat berendam. Shisui meluncur masuk ke bak seperti Mao Mao, sementara Xiaolan masuk ke kolam air dingin. Ia mungkin lebih nyaman di sana. Desa-desa pertanian seperti kampung halamannya biasanya tidak memiliki kebiasaan mandi dengan air panas. Xiaolan menyandarkan lengannya di tepi bak dan memandangi gadis-gadis lain. Bagaimana ini bisa menjadi kenalan untuk apapun? Lihat ke sana. Shisui menunjuk ke pemandian luar ruangan yang biasanya menjadi tempat para perempuan penting di istana belakang, para selir dan dayang berpangkat lebih tinggi. Tempat itu terhubung ke ruang kecil yang dicadangkan untuk penggunaan para selir. Ada apa di sana? Tanya Xiaolan. Shisui berdiri, meraih lengan Xiaolan, dan menyeretnya keluar. Ia membimbingnya ke sebuah platform batu di samping pemandian luar. Tunggu dulu, apakah kita bahkan boleh ada di sini? Tanya Xiaolan, sedikit panik. Namun Shisui hanya tersenyum lebar, berdiri di samping platform, dan mengikatkan handuk tangan di kepalanya. Nah, sekarang pikir Mao Mao. Ia pikir ia cukup tahu apa yang ada di benak Shisui. Ia bergabung dengan yang lain di dekat platform dan mengikatkan handuk di kepala Xiaolan. Xiaolan masih terlihat bingung, namun tidak lama kemudian dua perempuan mendekati mereka. Baru di sini, salah satu dari mereka bertanya. Dari nada sombongnya, mudah ditebak bahwa ia pasti seorang selir. Shisui hanya tersenyum dan berkata, "Ya, Nyonya." Kemudian selir itu berbaring di atas platform batu seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Perempuan lainnya, yang jelas merupakan dayangnya, mengeluarkan sebotol minyak wangi. Keras dan mantap, ya, kata sang selir. Siap, jawab Shisui, mengambil minyak wangi dan menuangkannya perlahan-lahan di atas bahu sang selir. Sedikit ke kanan, kata perempuan itu dengan malas. Dayangnya berdiri di sisi, tampak bosan. Kurasa ia belum pernah menjadi teman tidur kaisar. Kalau begitu, pikir Mao Mao, mengambil sebagian minyak dan menggosokkannya ke kaki dan telapak kaki perempuan itu, berusaha sebisanya meniru Shisui. Xiaolan melakukan hal yang sama. Ketika seorang perempuan sudah menjadi teman tidur kaisar, ia akan menjadi sasaran pelecehan dari selir-selir dan dayang-dayang lain. Ia akan belajar untuk waspada. Tidak ada orang dalam posisi itu yang akan membiarkan dayang tak dikenal memberikan pijatan kepadanya. Perempuan ini, bagaimanapun, terkulai di meja seperti gurita. Ia memiliki kecantikan tertentu, sebagaimana semua selir harus, namun Mao Mao tidak bisa tidak memperhatikan bahwa kulitnya terlihat sedikit dianiaya. Ada bekas-bekas di mana bulu halusnya telah dicabuti. Itu sungguh menggangguku. Bagaimana tidak, mengingat Mao Mao dibesarkan di kawasan hiburan? Tanpa pikir panjang, ia kembali masuk ke bangunan itu, mencari sesuatu. Apa itu? Tanya Xiaolan pelan ketika ia kembali. Mao Mao memegang seutas benang sepanjang sekitar 60 cm. Nanti kamu tahu,
kata Mao Mao. Kemudian ia memulai percakapan dengan Dayang sang selir. Perempuan itu terlihat sedikit curiga, namun mendengarkan. Akhirnya, ia duduk di tepi platform batu dan mengulurkan lengannya. Mao Mao menggerakkan benang di sepanjangnya. Permukaan benang itu menangkap bulu halusnya dan mencabutnya. Tidak terlalu sakit, tanya Mao Mao. Agak tidak nyaman, tapi jauh lebih baik daripada pisau cukur yang tumpul. Perempuan itu tampak seperti Dayang yang cukup baik. Biasanya, hal semacam ini dilakukan setelah pembersihannya menyeluruh, namun para perempuan itu tampaknya sudah mandi, jadi tidak apa-apa. Akan kuhentikan kalau tampaknya mengiritasi kulitmu, kata Mao Mao. Ia memutuskan untuk memulai dengan satu lengan dulu. Setelah dengan hati-hati mencabuti semua bulu, ia membasahi anggota tubuh itu dengan murah hati menggunakan minyak wangi. Itu minyak yang bagus, beraroma lembut, tidak menyerang hidung. Yah, kita lihat saja dulu bagaimana hasilnya. Kapan kamu ada lagi? Tanya sang Dayang sambil melirik ke arah majikannya yang sedang meleleh di atas meja batu. Kapanpun Nyonya mau. Katakanlah lusa, mungkin. Shisui tersenyum lebar mendengar itu. Xiaolan sedang mengerjakan bagian paha perempuan itu, masih belum begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Aku paham arah yang ia tuju, pikir Mao Mao. Jika mereka tidak punya kenalan, mereka bisa saja membuatnya sendiri. Gedung pemandian adalah tempat yang penting, sebuah arena di mana mereka bisa bertemu para selir yang biasanya tidak bisa mereka dekati. Ketika sang selir yang puas dan Dayangnya akhirnya pergi, pelanggan berikutnya untuk layanan pijatan mereka sudah menunggu. Bermain sebagai petugas kamar mandi adalah pekerjaan yang melelahkan. Memijat seluruh tubuh seseorang membutuhkan banyak tenaga. Tidak akan terlalu berat jika hanya satu orang, namun sebelum mereka menyadarinya, sudah ada antrean. Mereka akhirnya mengetahui bahwa perempuan yang biasanya memberikan pijatan di sini baru-baru ini mencapai akhir kontraknya. Salah satu selir menengah sudah menyukainya, dan kini ia dipekerjakan di rumah keluarga perempuan itu. Di dunia luar, petugas kamar mandi sering diperlakukan seperti pelacur, namun di sini hanya ada perempuan, jadi itu bukan masalah. Namun mungkin karena asosiasi itu, atau mungkin sekadar karena itu adalah pekerjaan fisik, banyak Dayang istana yang tidak suka melakukan pekerjaan ini. Maka demikianlah Mao Mao, Shisui, dan Xiaolan menjadi perempuan andalan untuk pijatan. Itu berarti lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, Mao Mao dan yang lain, bagaimanapun, seharusnya mengurus laundry, namun ada manfaatnya. Ini, terima ini. Tidak seberapa, tapi ambillah, kata seorang Dayang saat keluar dari bak mandi, diam-diam menyerahkan kepada mereka sebuah kantong kain kecil. Ini tidak terjadi setiap saat, tentu saja. Perempuan ini tampaknya mengapresiasi pencabutan bulu, itu saja. Ketika mereka mengintip ke dalamnya, mereka menemukan permen. Itu membuat mata Xiaolan berbinar, dan ia langsung memasukkan satu ke mulutnya. Ah, nikmatnya. Jadi ia bisa mencapai kebahagiaan hanya dengan memakan sesuatu yang manis. Gadis yang beruntung. Ketiganya sudah selesai bekerja di kamar mandi dan kini bertengger di pagar depan, menyejukkan diri. Matahari masih tinggi di langit, masih terlalu awal untuk makan malam. Perempuan-perempuan lain berlarian, berusaha menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum matahari terbenam. Yang bertugas memasak terlihat terutama sibuk. Mao Mao adalah kasus yang agak istimewa, namun bagi Xiaolan dan Shisui, konsekuensi dari pergi mandi lebih awal adalah masih ada lebih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan nanti. Mereka sedang menikmati beberapa momen berharga beristirahat sebelum kembali ke pekerjaan mereka. Kurasa tidak semudah itu membuat kenalan, kata Xiaolan, menggulung-gulungkan permen di dalam mulutnya.
Mungkin ia sudah berharap mereka akan kebanjiran tawaran pekerjaan sekarang. Oh, tidak seburuk itu, kata Shisui. Ketika kontrakmu hampir habis, cari saja salah satu selir yang cukup menyukaimu dan bisikan ke telinganya. Ceritakan bahwa masa tugasmu akan segera berakhir. Kuharap berhasil. Bahkan jika ia tidak mengajakmu bekerja secara pribadi, setidaknya kamu mungkin bisa mendapatkan kontrakmu diperpanjang. Dan bahkan jika itu tidak terjadi. Shisui mengambil sesuatu dari lipatan jubahnya, sebuah sisir yang beberapa giginya sudah rontok. Meskipun tidak sempurna, itu adalah benda dari cangkang kura-kura yang pasti bernilai cukup banyak. Kamu selalu bisa mengubah sesuatu seperti ini menjadi uang tunai. Oh, cerdik sekali, pikir Mao Mao. Ia tidak terlalu menyukai makanan manis dan sudah memberikan permennya kepada Xiaolan. Dan berbicara tentang yang cerdik. Kata itu juga menggambarkan selir yang Mao Mao layani. Mao Mao pergi ke kamar mandi sekali setiap 2 hari, dan ia tampaknya selalu ditemani Shisui dan Xiaolan. Banyak perempuan mungkin akan memandang sinis perhatiannya yang begitu besar terhadap selir-selir lain. Namun selir Gyokuyo hanya berkata, "Oh, kamu dengar banyak hal menarik di tempat seperti itu. Beritahuku apa yang kamu pelajari." Ia tidak tergoyahkan. Memang benar, para selir dan dayang sering berbicara sembarangan tentang hal-hal yang sangat menarik ketika mereka benar-benar rileks. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa Mao Mao sendiri adalah dayang di pavilion Gyo, atau mungkin uap dari air panas cukup mengaburkan wajahnya sehingga sulit untuk membedakannya. Apapun alasannya, orang-orang berbicara kepadanya tentang situasi bisnis keluarga mereka, peristiwa di balik layar dari selir-selir lain, dan rahasia-rahasia lainnya. Ada juga rumor tentang selir Gyokuyo. Mao Mao menyadari bahwa selir-selir yang paling jeli sudah menebak kehamilannya sejak lama, dan semua perbincangan sekarang tentang apakah itu akan menjadi anak laki-laki atau perempuan dan kapan akan lahir. Segelintir gosip mengungkapkan bahwa selir Lihua mungkin juga sedang hamil. Mao Mao merasa tidak tenang menyadari orang-orang sudah berpikir ke arah sana. Namun masih ada rumor lain. Seperti satu rumor yang mengatakan bahwa mungkin selir Loulan sedang mengandung. Ia sudah dikenal dengan pakaian-pakaian mencoloknya sejak ia tiba di istana belakang, namun belakangan ini ia mulai lebih menyukai pakaian yang mengembang dan tampaknya menghindari pergi keluar, yang keduanya memicu cerita-cerita itu. Selir Loulan sudah tiba di awal tahun ini, dan mereka sudah berada di penghujung bulan ke-8, menuju bulan ke-9. Tidak terbayangkan bahwa Yang Mulia tidak mengunjungi Loulan, selir tinggi yang tiba dengan begitu banyak kehebohan. Jika rumor itu benar, itu berarti 3 dari 4 selir tinggi sedang hamil. Kabar bahagia? Atau pertanda masalah? Apapun itu adalah prospek yang menggelisahkan. Dan masih ada satu kisah menarik lagi yang beredar. Kupikir membuat Kasim baru sudah tidak diperbolehkan. Mao Mao tahu apa yang dimaksud Xiaolan. Bersama dengan para dayang istana baru yang baru-baru ini direkrut, jumlah Kasim juga meningkat. Namun pembuatan Kasim baru seharusnya sudah dilarang ketika kaisar saat ini naik tahta. Mereka adalah bekas budak, kata Shisui datar. Perbudakan pun seharusnya sudah dilarang. Para pria ini mungkin bukan budak di negeri Mao Mao. Di antara suku-suku ada beberapa yang menangkap orang dari bangsa-bangsa di sekitarnya, mengebiri mereka, dan menjadikan mereka budak. Para pendatang baru ini pasti sudah melarikan diri atau diselamatkan. Katanya ada 30 orang. Dengan jumlah sebesar itu, pasti ada gerakan yang cukup serius melawan suku-suku tersebut. Ketika para budak melarikan diri, biasanya ada dorongan seperti itu di baliknya. Mao Mao ingat ada masalah dengan ekspedisi semacam itu tahun sebelumnya. Mungkin para pria itu diselamatkan saat itu. Shisui mungkin terlihat dan terdengar muda, dan mungkin ia punya kegemaran aneh terhadap serangga,
namun ia bisa terkejutkan betapa wawasannya tentang dunia. Kasihannya, komentar Xiaolan. Memang, jawab Shisui. Mereka terdengar seolah-olah itu hampir tidak berkaitan dengan mereka. Bagaimanapun, memang tidak. Kemudian Xiaolan berkata, "Kamu tahu, katanya salah satu kasimnya sangat tampan. Aku benar-benar ingin melihatnya." Itu terdengar sangat familiar bagi Mao Mao, yang mengernyit. "Kita sedang bicara tentang Kasim, ingat." "Masih tertarik?" tanya Shisui. "Tapi yang tampaknya tampan, kan?" "Oh, mungkin dia akan ditugaskan membawa air untuk kamar mandi." Mata Xiaolan sungguh-sungguh berbinar. Rupanya tidak masalah baginya apakah pria ini memiliki kepemilikan yang paling penting atau tidak. Ia masih begitu muda. "Aku tetap tertarik," tambah Xiaolan. "Meskipun mungkin tidak seagung Tuan Jinshi." Mao Mao hampir jatuh begitu saja dari pagar tempat ia bersandar. "Kamu baik-baik saja?" tanya Xiaolan, memperhatikannya. Mao Mao merapikan roknya dan berdiri tegak lagi, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau dipikir-pikir, Mao Mao, kamu dan Tuan Jinshi selalu menjalankan tugas untuk sang selir, ya? Kata Mao Mao dengan tegas. Seolah ingin menyampaikan, tidak lebih dan tidak kurang. Tanpa sadar, ia mengelap roknya dengan tangan kiri. Seolah-olah ia masih bisa merasakan katak yang tidak sengaja ia genggam. Ya, katak itu. Katak itu, ia terus mengulang, berusaha menenangkan dirinya. Ia belum bertemu Jinshi sejak mereka kembali dari ekspedisi berburu. Ia menduga ia akan segera datang ke pavilion giok dalam kunjungan rutinnya, dan ia tidak terlalu menantikannya. Ia masih mengulang kata itu kepada dirinya sendiri dengan intensitas seorang biksu yang membacakan sutra ketika dua wajah yang familiar memasuki kamar mandi, seorang perempuan muda yang tampak gelisah, dan seorang dayang istana yang menemaninya. Perempuan muda itu berwajah manis, namun saat ini dahinya berkerut dalam kekhawatiran. Apakah itu selir Lishu? Ya, dan kepala dayangnya. Mao Mao mengamati mereka, bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di sana.